Fraksi Partai Demokrat, Demokrat, Siti. siap pimpinan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Para eselon 1 Kementerian Keuangan yang hari ini hadir. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa pendalaman. Yang pertama, saya ingin bertanya, berapa rencana anggaran belanja birokrasi tahun 2024? Kami mengusulkan agar membreakdown berapa belanja birokrasi tahun 2024 agar terlihat kesesuaian dan keselarasan pernyataan penggunaan baseline belanja birokrasi dengan benchmark-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 yang masih rendah sekali? Seharusnya belanja modal tahun 2023 ini lebih smooth dibandingkan tahun lalu karena relatif tidak terkendala. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan sepertinya Kemenq perlu menyusun timeline untuk penyerapan atau realisasi belanja modal tahun 2023 agar bisa termonitor dengan baik. Nah, bagaimana rencana belanja modal tahun 2024? Kemudian yang berikutnya, salah satu hal yang menarik menurut kami adalah terkait program pemulihan piutang BLBI tahun 2024, target tahun 2024. Apakah Satgas BLBI masih berjalan? Kalau masih berjalan, bagaimana target-targetnya di tahun 2023 ini? Kemudian berapa alokasi anggaran untuk Satgas BLBI di anggaran Kemenq? Untuk yang berikutnya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa tata kelola ekspor dan impor masih menyisakan permasalahan tersendiri di Indonesia. Kita tahu semua itu. Mulai dari perizinan ekspor dan impor yang tidak transparan, hingga menimbulkan celah terjadinya praktek korupsi. Sampai kebijakan yang tidak tepat berbuntut merugikan pelaku usaha. Untuk mengatasi karut-marutnya tata kelola ekspor dan impor, perlu pembenahan yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Selama ini, Bea Cukai secara kelembagaan paling banyak kewenangannya, Bea Cukai. Di sisi lain, dari segi penerimaan negara atau pemasukan negara, institusi ini berperan besar dalam hal ekspor-impor termasuk jalur laut. Namun penyelenggaraan sistem LNSW belum maksimal karena tidak seluruh instansi tergabung dalam LNSW. Proses pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor misalnya, kemudian masalah kepastian dokumen dan lamanya dwelling time, bukan hanya bea dan cukai. Ada banyak stakeholders terkait di sana, seperti pihak perhubungan laut, ya, Bakamla, ekspedisi, kepolisian, administratif pelabuhan, Kemendak, dan juga Kemenperin. Namun sejauh ini sepertinya Dirjen Bea dan Cukai justru tidak menindaklanjuti mengenai hal ini. Bagaimana DJBC membenahi tata kelola di lapangan untuk menghindari diskresi ini? Saya titip sekali ini benar ekspor dan impor, karena saya banyak juga ke luar negeri. Salah satu kemarin sudah diskusi juga ekspor ke negara Uni Emirat Arab itu ternyata biayanya lebih besar. Ya mungkin karena ada beberapa tahapan-tahapan yang ini yang belum baik seperti begini ya. Tolong perhatikan masalah ini. Kemudian yang berikutnya, penerimaan pajak tahun 2023 masih tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Antara lain disebabkan oleh harga mayoritas komoditas utama yang menurun dan aktivitas impor yang menunjukkan tren menurun setiap bulannya. Sementara target penerimaan pajak tahun 2023 berdasarkan baseline untuk penerimaan pajak tahun 2022 di mana sangat dipengaruhi oleh windfall komoditas. Ya. Bagaimana kira-kira proyeksi atau outlook
penerimaan perpajakan di akhir tahun 2023 ini? Bagaimana asumsi yang terukur untuk penerimaan pajak tahun 2024 agar lebih solid secara fundamental ekonomi? Berikutnya, kami mengusulkan terus mengoptimalkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dengan meningkatkan tax ratio dan tax coverage, namun perlakuan secara humanis dan proporsional. Karena kami melihat di media, gara-gara tidak lapor pajak, kemudian orang masuk penjara. Apalagi sudah berlakunya integrasi NIK menjadi NPWP. Ini perlu diperhatikan, Pak. Kemudian yang, tambahan untuk DJP, sebagaimana kita ketahui, MK, Mahkamah Konstitusi, menggeser kewenangan kepembinaan dan organisasi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke MA. Dalam putusan tersebut, MK memberi waktu maksimal hingga 31 Desember 2026. Ya. Bagaimana respon dan strategi Kemenkyu, khususnya DJP, dalam masa transisi perpindahan pengadilan pajak tersebut? Apa saja dukungan dari DJP dalam memastikan pengadilan pajak yang menunjang aspek independensi baik dari sisi independensi institusi, internal maupun personal sampai dengan independensi substansi. Kemudian khusus tambahan juga untuk DJBC dalam pagu indikatif tahun anggaran 2024, anggaran DJBC direncanakan sebesar 2,8 triliun. 2,8 sekian triliun ya. Dan salah satu program prioritasnya adalah ekstensifikasi cukai melalui penambahan objek cukai baru dan realisasi pungutan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Nah, program ini sebenarnya bagus ya untuk menambah penerimaan negara, tapi sayangnya sejak diwacanakan tahun 2017 kemarin, kebijakan ini tidak ada realisasinya. Sampai saat ini. Why? Kenapa Pak Askalani? Apakah hambatannya, apa ada kendalanya? Mohon penjelasannya dengan lengkap. Terima kasih pimpinan, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.